Halo Sobat Kreatif Minority, kembali lagi di podcast Suara Mahasiswa. Sebelum kita mulai, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. So, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Tiora, salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi akan menemani teman-teman dalam beberapa waktu ke depan dalam acara podcast Suara Mahasiswa. Di podcast kali ini aku nggak sendiri loh. Kali ini aku ditemenin sama teman-teman kreatif minority yang udah siap banget buat sharing bareng kalian semua. Oke, sesuai sama peribahasa yang tadi, tak kenal maka tak sayang. Yuk kalian para teman-teman kreatif minority, perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Jididia Lukman dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan saya Rian Rebin Mohu, saya dari Fakultas Teologi. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran HAM, khususnya yang ada di Kota Salatiga. Bicara mengenai pelanggaran HAM, pasti kita sering banget nih nemuin banyak kasus-kasus yang ada di sekitar kita para mahasiswa. Nah, kira-kira kalian ada nggak sih yang menemuin kasus yang terjadi di lingkungan sekitar? Ada, saya pernah mendengar kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita, bahkan ada yang terjadi di kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi waktu itu kalangan lembaga masyarakat swadaya dan organisasi mahasiswa itu mengadukan Polres Salatiga dan UKSW ke Komnas HAM. Oh iya, aku juga sempat dengar cerita tentang berita tersebut. Kenapa tuh? Jadi itu beritanya tuh perihal pemberitaan atau penaikan kembali majalah yang sudah dibuat oleh mahasiswa Fiskom UKSW. Kalau boleh tahu judul majalahnya apa ya? Kalau tidak salah, judul majalahnya itu tentang Lentera edisi Salatiga Kota Merah. Terus kira-kira itu kejadiannya kapan dan gimana sih kronologinya? Kasusnya itu pada tahun 2015. Kronologi awalnya itu tentang mahasiswa Fiskom yang membuat majalah, terus setelah itu majalahnya disita atau diambil oleh pihak kampus dan pihak Polres. Oh ya, aku juga mau nambahin. Jadi dengar-dengar pihak LPM ini melaporkan UKSW dan Polres Salatiga itu ke Komnas HAM karena para mahasiswa ini merasa bahwa UKSW dan Polres ini sudah melanggar hak asasi mahasiswa untuk berekspresi dan menyampaikan informasi. Padahal berdasarkan pasal 28F UUD 1945, negara ini menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memberikan informasi. Selain itu, pelarangan peredaran majalah ini juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Emang majalah itu ngebahas apa sih kok sampai bisa dilarang peredarannya? Jadi yang aku baca-baca itu majalah yang dibuat redaksi pers mahasiswa Fiskom UKSW ini dalam rangka memperingati 50 tahun tragedi 1965 di Salatiga. Redaksi Lentera mengangkat isu tentang pembantaian simpatisan Partai Komunis Indonesia di Salatiga dan sekitarnya. Lalu dari pihak kampus itu langsung begitu saja menyita atau mungkin ada prosedur lainnya? Ya, jadi majalah yang beredar itu langsung disita oleh pihak UKSW. Jadi kronologinya itu dimulai pada tanggal 9 Oktober 2015. Majalah Lentera edisi Salatiga Kota Merah ini diterbitkan dan diedarkan di Kota Salatiga. Mereka mengedarkannya di kafe-kafe atau tempat-tempat yang biasanya menjual majalah. Lalu sekitar seminggu setelahnya pada tanggal 16 Oktober pimpinan Lentera diminta untuk menghadap Rektor UKSW, Dekan Fiskom dan Korbitkan Fiskom di gedung GAP UKSW pada jam 9 malam. Dalam pertemuan ini Lentera diminta untuk menarik kembali semua majalahnya demi kenyamanan dan keamanan masyarakat Kota Salatiga. Tapi apakah mahasiswa Fiskom itu tahu topik yang dibahas di majalah itu akan bisa melanggar bahkan berisiko tinggi? Menurut saya mahasiswa Fiskom itu pasti tahu karena topik yang diangkat itu sangat berpengaruh, karena itu adalah topik itu adalah menyinggung tentang tragedi 1965 dan sangat berisiko karena judul sampulnya itu yang seolah menyebut sebagai Kota Salatiga sebagai kota PKI, simbol Palu Arit yang
dilarang muncul dan persoalan narasumber yang diragukan kevalidasiannya. Lalu kenapa mereka tetap menerbitkan dan mengedarkan majalah tersebut jika sudah tahu resikonya? Sebenarnya mungkin para mahasiswa Fiskom itu ingin mengutarakan pendapat atau ingin meluarkan gagasan-gagasan mereka dengan cara menerbitkan majalah. Tapi ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan majalah tersebut seperti pihak dari UKSW. Padahal majalah Lentera ini sudah mencoba mengedepankan jurnalisme presisi dengan data dari hasil investigasi yang dilakukan di sekitar Kota Salatiga. Tapi kami sebenarnya sebagai mahasiswa itu bertanya-tanya kenapa suara mahasiswa itu kayak disita, diambil begitu saja dari pihak kampus. Sebenarnya pihak kampus kenapa tidak memberikan kebebasan berpendapat. Terus kayak pelanggaran pelarangan peredaran dan pensponsoran ataupun pelarangan penayangan. Iya sih, memang penerbitan majalah tersebut juga merupakan cara untuk menyuarakan pendapat para mahasiswa. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau majalah tersebut ternyata sangat beresiko. Menurut aku benar kalau kata Rian, pihak kampus tuh seharusnya nggak begitu saja langsung meminta dan tidak bersikap adil kepada mahasiswa ini. Mungkin sebelum itu ada cara lain yang bisa dilakukan pihak kampus, seperti memberi tahu kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga kejadian ini tidak terjadi, jadi tidak ada salah komunikasi antara kedua belah pihak. Lalu setelah kejadian ini, apakah pihak kampus dan Polres membantah atau memberikan perlawanan kepada Komnas HAM karena menurut mereka tindakan yang mereka lakukan benar? Kalau setahu aku ya sejumlah laporan itu menyebutkan jadi Dekan Fiskom UKSW pada saat itu Bapak Daru Purnomo telah membantah pihak yang telah mengintimidasi jajaran redaksi Lentera. Mereka itu juga membantah tuduhan adanya interogasi yang dilakukan oleh kepolisian setempat kepada pengelola majalah tersebut. Dan menurut mereka penarikan majalah itu dilakukan karena redaksi dianggap telah menyalahi prosedur mekanisme penerbitan edisi tersebut. Apakah ada sanksi tertentu yang diberikan pihak Komnas HAM kepada pihak kampus dan Polres atas tindakan pelanggaran HAM tersebut? Setahu aku Komnas HAM tidak memberikan sanksi hukum kepada pihak Polres dan pihak kampus, tapi Komnas HAM ini menjanjikan untuk berupaya agar pimpinan redaksi majalah Lentera ini tidak diberikan sanksi oleh pihak kampus. Selanjutnya, menurut kamu apa sih kira-kira yang dilakukan pihak Komnas HAM ini untuk menindaklanjuti kasus tersebut untuk mencegah terjadinya ketidakadilan ini? Menurut berita yang saya baca, Komnas HAM itu menjanjikan untuk melakukan upaya agar pimpinan redaksi majalah tersebut tidak diberikan sanksi oleh pimpinan universitas dan dekan, dan menjamin tidak akan terjadi diskriminasi pada masa depan mahasiswa ke depan. Apakah menurut teman-teman pihak kampus juga harus diberikan evaluasi mengenai pemahaman tentang menghargai pendapat para mahasiswa dan berlaku adil kepada mahasiswa? Tolong berikan alasan. Ya, kalau saya berpendapat seharusnya pihak kampus diberikan evaluasi mengenai hal tersebut, khususnya mengenai pemahaman menghargai suara pendapat para mahasiswa. Aku sependapat sama Raya, jadi pihak kampusnya harus dievaluasi agar kejadian pelanggaran HAM seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Oke, jadi ya teman-teman, bisa kita simpulkan dalam kasus ini dalam hal berpendapat, kebebasan itu sangat diprioritaskan. Namun tetap saja harus ada batasan-batasan supaya tidak ada terjadi konflik dan perpecahan. Solusinya apabila kita berpendapat seharusnya kita juga berpikir matang-matang sebelum berpendapat. Apakah pendapat itu beresiko atau tidak? Dan sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mau menerima, menghargai, menampung pendapat yang ada dan tidak untuk mengesampingkan begitu saja. Lalu jangan lupa kita juga harus saling menegakkan keadilan HAM. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung sharing bareng kita di podcast kali ini. Setelah kita panjang lebar berbincang membahas pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat, kita semua bisa mengambil pelajaran yang ada di kasus ini dan seharusnya bisa untuk mencegah dan seharusnya bisa untuk menegakkan keadilan antara sesama. Nah, aku kira sudah cukup perbincangan podcast kali ini. Saya Tiora, izin pamit undur diri. Terima kasih.